Indonesia berada dalam posisi yang silang dan strategis di tengah dua benua dan di garis khatulistiwa. Namun, posisi ini menarik beberapa ancaman militer maupun non-militer ke negara kita. Sekarang, kita akan membahas apa saja ancaman-ancaman tersebut. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Pertama, ada namanya ancaman militer yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara kita dengan aksi militer yang bersenjata seperti agresi dan terorganisasi seperti spionase. 2. Ketika suatu negara ditindas secara politik oleh negara lain, pihak luar sedikit banyak mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. 3. Ekonomi merupakan nyawa dari suatu negara. Pengaruh globalisasi mempengaruhi ekonomi suatu negara. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman lainnya adalah globalisasi ekonomi karena kemajuan teknologi dan hubungan antar negara-negara yang terbuka untuk menjual produknya ke luar negeri. Produk asing yang lebih baik dapat mengalahkan produk lokal dan penduduk lokal yang selalu mengandalkan produk asing. Ancaman dalam aspek sosial budaya juga dapat menjadi masalah karena berbagai pengaruh budaya yang asing yang dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dan akhirnya, ancaman pertahanan keamanan. Ini terkait dengan militer, menyerang kedaulatan, wilayah, dan keselamatan negara. Dapat berubah seperti agresi, invasi, pelanggaran wilayah, dan lain-lain. Serem banget ya guys. Jadi gimana? Ancaman terhadap NKRI dapat mengancam keutuhan negara Indonesia. Terdapat berbagai ancaman yang dapat mengancam NKRI. Untuk itu, diperlukan berbagai strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Pertama, strategi mengatasi ancaman dalam aspek ideologi dan politik. Dalam aspek ideologi, kita dapat melakukan pemahaman dari berbagai macam nilai Pancasila yang berada di dalam masyarakat. Dalam aspek politik, kita dapat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka. Kedua, strategi mengatasi ancaman dalam aspek ekonomi. Hal yang dapat kita lakukan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. 1. Pertama, strategi mengatasi ancaman dalam aspek ideologi dan politik. Dalam aspek ideologi, kita dapat melakukan pemahaman dari berbagai macam nilai Pancasila yang berada di dalam masyarakat. Dalam aspek politik, kita dapat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokratis dan terbuka. Kedua, strategi mengatasi ancaman dari aspek ekonomi. Hal yang dapat kita lakukan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. Ketiga adalah strategi dalam mengatasi ancaman dalam aspek sosial. Adalah strategi mengatasi ancaman dalam aspek pertahanan keamanan. Dalam mengatasi ini, meningkatkan sikap nasionalisme terhadap bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan sekilas.